menjadi bagian dari GPIB Jemaat Gamaliel Madiun. Baiknya yang pertama dan kedua, marilah bernyanyi puji. Secara berbalasan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Lukas 13 ayat 29 sebagai nats pembimbing. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar, seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri.
Kami mengharap kepada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anakmu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 260, baik yang pertama dan kedua, dalam dunia penuh kerusakan. Saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, sebelum kita masuk pelayanan firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan dipersembahkan oleh vokal grup Persekutuan Kaum Bapa di Maria Madiun.
Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di tahun ke-72 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan penetapan bakal jemaat GPB Hosana Ngawi sebagai bagian dari GPB Gamaliel Madiun, kami datang sujud menyembah Engkau untuk mendengarkan suara-Mu lagi melalui bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, tapi juga semua kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan dari kitab Hagai menyampaikan ada perintah dari Raja Persia melalui Raja Darius untuk memulangkan bangsa Israel dari Babel kembali ke tanah perjanjian. Tetapi semata-mata bukan karena kekuasaan Raja Persia atau Raja Darius, tapi di sini dikatakan karena Tuhan yang memerintahkannya, yang mengetuk hati Raja Persia dan Darius untuk mengembalikan umat Israel dari ke Yerusalem.
Bapak Ibu Saudara-saudara, di Babel hukuman dalam pembuangan. Mereka juga berada dalam penderitaan selama kurang lebih 60 tahun. Sesudah tahun 587 sebelum Masehi. Mereka menghadapi penderitaan yang hebat. Menghadapi penganiayaan yang hebat. Mereka juga dinista. Mereka adalah golongan kelas bawah sebagai budak. Dan berkecamuk pergumulan-pergumulan, bukan lagi masalah yang lain, tapi masalah ekonomi, masalah-masalah dalam keluarga mereka dan lain sebagainya. Dan pemahaman yang ada di umat Israel ketika Raja Persia dan Raja Darius memulangkan mereka kembali ke Yerusalem, bukan semata-mata karena kehebatan dan kekuasaan daripada raja itu, tapi mereka memahami bahwa rupanya Allah kami, bahwa rupanya Tuhan kami lebih daripada dewa-dewi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalannya juga ketika Raja Persia memulangkan umat Israel, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh umat Israel, yaitu membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah supaya mereka bisa hidup persekutuan dengan Allah dengan segala fasilitasnya. Dan Allah telah menentukan berapa ukuran daripada setiap bangunan itu, mulai jendela, tiang-tiang, sampai kepada atap dan lain sebagainya. Ukurannya sudah ditetapkan. Dan ketika mereka terbebaskan, mereka berteriak, puji Tuhan, Hosana. Ini namanya bakal lima Hosana ya. Hosana itu menyambut ya, menyambut kesukaan. Seperti orang menaruh palem kepada Yesus yang di atas keledai ya. Hosana bagi Tuhan ya. Hosana bagi Tuhan. Dia akan menyelamatkan kami. Dia akan menolong kami dari penderitaan. Begitu juga ya. Puji Tuhan, kami bebas dari penderitaan. Kami akan membangun rumah Tuhan. Bahkan dikatakan, kami akan mempersiapkan segala sesuatu yang ada pada kami, akal budi, pikiran, dan semua harta kami untuk membangun rumah Tuhan. Nyatanya, mereka berkata kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua, di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Umat Israel berteriak, sekarang belum waktunya bangun rumah Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada umat Israel di dalam ayatnya yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan bertanya kembali kepada umat Israel, kamu sudah punya rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku tetap reruntuhan. Dipapani itu bukan berarti rumahnya jelek. Di Israel rumah yang bentuknya dibuat dari papan itu harganya tinggi ya? Karena papan sangat sulit didapati di sana. Mereka tinggalnya di goa-goa, tapi mereka mendapatkan fasilitas diberkati oleh Tuhan dan mereka membangun. Akhirnya mereka terjebak pada kepentingan diri sendiri. Hosana bagi Tuhan, lain di bibir, lain di hati. Kalau bakal cepat Hosana ini udah kami ditetapkan sebagai GPIB. Wah, hati-hati. Firman Tuhan katakan di dalam bagian ini ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulangi lagi di dalam ayat yang ketujuh, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Dalam bahasa Inggris disebutkan,
Consider your ways. Perhatikan mulut dan langkahmu, perbuatanmu. Hosana, Hosana. Tapi tidak jalan-jalan. Bahkan lebih mementingkan diri sendiri. Ini bagian firman Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Di sini dikatakan apa yang harus diperhatikan? Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Semua pekerjaan bangsa Israel sia-sia. Tuhan ingatkan, perhatikanlah keadaanmu, karena kamu hanya berkata tapi tidak berbuat, ya. Lain di bibir, lain di hati, maka kamu tidak diberkati. Kamu menderita. Makan tidak kenyang, minum tidak puas, dan tetap kedinginan. Di sana waktu itu cuacanya dingin, ya. Saudara-saudara, kan kita lihat di dalam bagian yang berikutnya, kalau kita baca di dalam Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20, di situ dikatakan begini. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon lima, pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Lumbung-lumbung mereka dipenuhi dengan berkat Tuhan. Itu apa? Setelah mereka meletakkan batu pertama untuk pembangunan bait Allah, lumbung-lumbung mereka diberkati. Pohon-pohon buah mereka berhasil baik. Mereka merasakan bahwa rupanya berkat Tuhan ada ketika kita berani berkata dan harus berbuat. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita juga mengingat merayakan hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Mungkin terlalu cepat, ya, untuk menetapkan bakal jemaat GPB Hosana di Ngawi ini. Prosesnya saya kaget, terlalu cepat, karena respon Majelis Sinode luar biasa. Rupanya mereka melihat iman dan juga kesungguhan daripada Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Amin. Jangan Hosana saja. Hosana lain di bibir, lain di hati. Penetapan ini sungguh luar biasa. Sampai seluruh perangkat harus dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan seluruh jadwal harus disiapkan oleh PHN sedemikian rupa. Kita percaya bahwa jemaat ini akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, sudah, amin. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita bab 280. Di dalam perjalanan
kita mengaku iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kami daripada Roh Kudus, lahir dari Allah Bapa, yang meninggal dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ada di sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Maaf, kita belum mendata semua nama yang kalau kebetulan ada yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun di pekan lalu dan pekan yang baru cuma sini ada. Penetapan ini Ada ya? luar biasa. Sampai Oktober. Oh, sudah lewat. Kami punya kebiasaan yang ulang tahun pada pekan ini dan pekan yang akan datang harus menyediakan makanan. Kami bersyukur terima kasih kepada Mujizat Tuhan 72 tahun kemandirian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat telah menghadirkan harkat dan martabat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah 326 jemaat dengan 200-an pos pelayanan kesaksian bersama di 26 wilayah dengan 25 musyawarah pelayanan. Kami berkiprah bahkan di tengah-tengah jemaat-jemaat yang masih hidup di atas pohon, masih hidup di hutan-hutan rimba, bahkan mereka yang masih hidup di perairan dengan manusia perahu. Berbagai macam pergumulan teratasi dalam kebersamaan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan menampilkan harkat dan martabat kemuliaan Tuhan. Biarlah ini juga menghadirkan berkat Tuhan bagi bakal Jemaat GPB Hosana Ngawi ini. Biarlah hari ini kami meletakkan batu pertama bakal jemaat dan Engkau berjanji memberkati, terus memberkati makanan, minuman, segala usaha dan kerja, sehingga kami merasakan bahwa masalah ekonomi bukan yang utama dalam kehidupan kami, tetapi hubungan persekutuan dengan Tuhan yang memberkati. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang bersyukur karena pertambahan usia pekan lalu dan pekan yang akan datang. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup mereka. Kami serahkan akan pengurus bakal jemaat GPB Hosana Ngawi ini yang terus berkiprah di dalam proses penetapan sebagai jemaat nantinya. Biarlah mereka benar-benar bersaksi sampai dalam proses yang Engkau perkenankan melalui GPB Jemaat Gamaliel Bandung. Berkati jemaat Tuhan, bahkan kami semua yang hadir dengan kasih karunia Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa damai sejahtera bagi keluarga kami, masyarakat di mana Kau tempatkan kami, bahkan teman-teman, saudara-saudara kami yang berkiprah karya kerja kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, telah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
bakal jemaat Hosana Ngawi. Sebelumnya saya akan bacakan SK Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat PPIB Jemaat Gamaliel nomor 004/MJG/Romawi 10/2020/KPTS. Daftar surat keputusan Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah menimbang: 1. Bahwa perkembangan persekutuan, pelayanan kesaksian, jumlah warga jemaat, sarana ibadah di Jemaat Oikumene Advent 12 Ngawi telah memenuhi persyaratan untuk dilembagakan menjadi bakal jemaat PPIB. 2. Bahwa untuk pelembagaan Jemaat Oikumene Advent 12 Ngawi menjadi bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat. Mengingat dan seterusnya memperhatikan: 1. Sidang Majelis Jemaat tanggal 9 Agustus 2020. 2. Pertemuan pelaksana harian Majelis Jemaat dengan pengurus Persekutuan Oikumene Advent 12 Ngawi pada tanggal 18 Oktober 2020. Memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah tentang penetapan Persekutuan Oikumene Advent 12 Ngawi menjadi bakal jemaat PPIB dengan nama Jemaat Hosana Ngawi. 1. Terhitung sejak tanggal 1 November 2020 menetapkan Persekutuan Oikumene Advent 12 Ngawi menjadi bakal jemaat PPIB dengan nama bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi. 2. Pada saat ditetapkan menjadi bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi, jumlah warga jemaat terdaftar adalah 16 kepala keluarga yang terdiri dari 45 jiwa. 3. Sarana serta peralatan pelayanan jemaat adalah sarana serta peralatan pelayanan PPIB yang diserahkan pengelolaan dan penggunaannya oleh Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah kepada pengurus bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi. 4. Penetapan bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi dilaksanakan dalam ibadah Minggu 1 November 2020 menggunakan tata ibadah PPIB dan dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat PPIB Gamaliel Madinah. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 1 November 2020. Majelis Jemaat Gamaliel Madiun, Pelaksana Harian, Ketua Pendeta Ferry C. Arentu, Sekretaris Penatulah dan Organisasi. Disampaikan kepada yang terhormat pengurus bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi. Tembusan kepada yang terhormat Majelis Sinode sebagai pimpinan PPIB PPMUPEL PPIB Jawa Timur. Demikian pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat. Selanjutnya akan dilaksanakan penetapan bakal jemaat PPIB Hosana Ngawi dengan simbolis pemasangan kami. Itu kami undang seluruh PHMJ dan pengurus bakal jemaat Hosana Ngawi. Akan diserahkan dalam penetapan ini SK Majelis Jemaat dan SK dan daftar jemaat, lalu kemudian kelengkapan ibadah berupa kain mimbar juga persepuluhan. Dan yang pertama kita akan pasangkan kain mimbar untuk PPIB Hosana Ngawi.
Selanjutnya diserahkan surat keputusan beserta daftar jemaat. Kita tidak bersalaman ya, protokol kesehatan. Kemudian perlengkapan ibadah dan simbol untuk keuangan berupa Oke, sudah. kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Majelis Jemaat GPIB Kabupaten Madiun. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua dan Direktur selaku Ketua. Segala hormat, puji dan syukur hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Yang terhormat Bapak Pendeta Ferry Aranya Komunitif, yang terhormat Bapak Ketua 2 Bapak Hendrik, juga dengan pengurus PRJ, sekretaris serta koordinator dan pengurus bakal jemaat GPIB Hosana Ngawi. Tes. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan dan juga yang dikasihi Tuhan, bakal jemaat GPIB Hosana Ngawi, sungguh bersyukur hari ini kita bisa langsung memulai meresmikan bakal jemaat GPIB Hosana Ngawi ini. Bapak Ibu Saudara, di balik keindahan dan anugerah kebaikan Tuhan di hari ini, tentunya kita dihadapkan ke dalam sebuah tantangan yang besar. Bagaimana sebuah jemaat, berdirian jemaat bukan hanya disokong oleh segala tenaga pikiran, tapi juga terlebih oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam hal ini yaitu bakal jemaat GPIB Hosana Ngawi, karena dalam sebuah gereja terlebih di GPIB sangat banyak komponen yang harus kita persiapkan, baik itu pelayanan-pelayanan kategorial, mulai daripada lansia, perkumpulan kaum bapak, perkumpulan kaum perempuan, beserta anak-anak, pemuda, taruna. Jadi ada banyak yang harus dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan, tentunya dengan di bawah naungan GPIB Kabupaten Madiun ini, kita akan sama-sama bekerja keras, berusaha menjadi Salomo yang baru di dalam saat ini. Bagaimana Salomo dengan bangganya menjadi raja yang mendirikan bait Allah, mendirikan bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya hal yang dihadapi Salomo sama juga dengan yang dihadapi bapak-bapak di sini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman di sini. Ada tadi di sini Pak Bastian, ya, Pak Sabto, ada juga Pak Tambu Bulu, Pak Martinus, banyak lagi ya di sini. Sebagai Salomo baru, ya, yang bermahkotakan hikmat dan pengertian. Tentunya itu jadi sebuah modal dalam mendirikan bait Allah, rumah Allah, gereja Allah, bermodalkan hikmat, akal budi dan pengertian kepada saya yang bertugas di sini. Bagaimana kita supaya komunikasi dan bisa dengan hikmat menyembah, memuliakan Tuhan. Demikian mungkin bisa saya sampaikan mewakili majelis jemaat. Kiranya Tuhan berkenan di segala rencana dan program kita ke depan dan di segala hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. GPIB Hosana Ngawi yang akan disampaikan.
Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu PHMJ Jemaat GPIB Gamaliel Madiun yang saya hormati, para presbiter dan rombongan vokal grup dari Jemaat GPIB Gamaliel Ngawi Madiun yang saya hormati, tamu undangan dari rekan-rekan dari Jemaat GKJW yang saya hormati, Jemaat GPIB Hosana Ngawi yang saya hormati pula. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh pihak PHMJ Jemaat Gamaliel yang mewakili jemaat. Kalau tadi mungkin beliau dari Indonesia Barat, tetapi saya dari Indonesia Timur. Jadi rekan-rekan yang dari Indonesia Timur, tenang saja, saya ada di sini. Tadi kita sudah dengarkan beliau dari Indonesia Barat. Saya dari Toraja, Pak. Tepatnya di Toraja, saya dilahirkan di Toraja. Jadi sungguh luar biasa pada siang hari ini dengan ulang tahun GPIB yang ke-72 merupakan juga satu tonggak sejarah bagi kita, khususnya jemaat GPIB Hosana Ngawi. Ini sangat luar biasa. Kalau saya katakan tersanjung, kalau Susatto mengatakan apa yang kita minta itu melebihi dari apa yang kita minta saat ini, yang kita terima. Di mana kita seharusnya kalau dalam struktur GPIB itu mungkin kita berada di sektor pelayanan, tetapi ini sangat luar biasa. Tadi Pak Pendeta sudah bilang sama saya, bulan depan sudah pendetannya sudah datang karena kunci rumah sudah ada. Iya, memang betul. Setelah kami mengadakan pertemuan dengan PHMJ yang terakhir, saya kurang jelas, sudah lupa dengan tanggalnya, 18 Oktober kita pulang ke sini, minggunya kita bicarakan, dan begitu semangatnya jemaat, langsung kita ke belakang asrama memilih satu perumahan untuk Pak Pendeta, sehingga ini menjadi suatu harapan besar bagi kita semua bahwa apa yang kita imani, kita lakukan, kita kerjakan betul-betul ini tidak main-main. Karena begitu kita pertemuan dengan PHMJ, kita pulang ke sini, tadinya 16 kakak dan sudah ada masuk lagi sekitar 2 kakak pada saat ini cuma belum diserahkan ke pihak Gamaliel. Inilah yang menjadi suatu luar biasa tadi, tepat dengan khotbah tadi disampaikan bahwa lumbung-lumbung kita akan diisi, dan tepat dengan yang baru kita pasang tadi itu ada di atasnya burung merpati yang membawa benih. Ini harapan kami, harapan saya sebagai pengurus dan pengurus yang lain juga dari pihak Gamaliel, jemaat yang berada di sini terbang akan tinggi dan menjatuhkan benih-benih iman di seluruh Kabupaten Ngawi ini, sehingga kita akan tidak berdiri hanya di batalion sini, tetapi suatu saat kita akan sehingga inilah yang mungkin kita pegang teguh. Tadi sudah banyak disampaikan oleh PHMJ. Ini merupakan suatu tantangan berat bagi kita semua. Ini tidak ringan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa besar kemungkinan tidak 6 bulan,
tetapi bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita sudah menerima benih. Dan itu yang kita harus imani. Amin, saudara-saudara. Terima kasih. Adapun yang kami sampaikan di sini ada yang kurang berkenan lewat tutup kami, penyambutan kami, dan lain sebagainya. Mohon sekali lagi rombongan yang dari Madiun dimaafkan karena saya tidak banyak berbicara karena di belakang sudah karena Pak Pendeta sebut saya dari belakang, jangan lama-lama berbicara. Di belakang itu lama-lama gitu apa semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Demikian dan terima kasih. Salam. Akan masuk dalam doa makan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua kita yang dikasih Tuhan. Mari kita tetap yang siapkan. Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, syukur dan terima kasih. Sama-sama kami telah melaksanakan ibadah dan bakal jemaat Kristus yang bersamaan dengan ulang tahun GPI yang ke-70. Kami sungguh bersyukur kembali kami menyerahkan proses selanjutnya maka jemaat bersama ini adalah tangan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa serta Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan. Dan sebagai tanda ucapan syukur ya Tuhan, jemaat di sini telah meminta berkat Tuhan. Maka sebelum kami menikmatinya, mari Tuhan mengurahi dengan mengucapkan kuasa Tuhan, sehingga berkat pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan doa dan ucapan syukur hati kami yang hanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jangan lain di sini, lain di sini. Jangan lain di bibir, lain di hati. Kata dan perbuatan harus sepadan. Mari kita memuji Tuhan. Hatiku
Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.